'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya karena telah menyempatkan dirinya untuk hadir dan mendengarkan presentasi video kali ini. Di kesempatan kali ini, kami dan kelompok saya akan membacakan presentasi kami yang berjudul Relasi Islam dan Budaya Model, Islam Universal dan Islam Lokal. Kami dari kelompok 4 atas nama Suci Pratiwi, yaitu saya sendiri dan juga Mustafa. Wabarakatuh. Saya Mustafa dari kelompok 4 sebagai pembawa materi pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang kami bawakan yaitu relasi Islam dan budaya model, Islam universal dan Islam lokal. Adapun pengertian Islam universal adalah konsep bahwa ajaran Islam bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan berlaku untuk semua umat manusia tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ras atau budaya. Ajaran ini tidak berubah meskipun diterapkan dalam berbagai konteks budaya yang berbeda. Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah agama universal. Dalam kaidah usul yang amat populer disebutkan al-Islam muntalik likulli zaman wa makan. Islam adalah agama yang berlaku untuk semua waktu dan tempat. Dalam perspektif Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala diposisikan sebagai Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Ini mengandung makna bahwa sebagai sebuah konsep dan keyakinan Allah bukanlah Tuhan segolongan umat manusia, melainkan Tuhan seluruh umat manusia di muka bumi. Dasar dari konsep Islam universal dapat ditemukan dalam Al-Quran seperti dalam ayat Al-Anbiya Quran Surah 107, yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa misi Rasulullah Nabi Muhammad SAW membawa pesan yang bersifat global dan tidak terbatas oleh komunitas Arab saja. Dan selanjutnya yaitu prinsip dasar Islam yang bersifat global. Yang pertama itu tauhid atau keesaan Allah, yang kedua itu keadilan, yang ketiga itu persamaan derajat al-musawwah, yang keempat itu rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin, dan yang terakhir tanggung jawab sosial dan moral, amal ma'ruf nahi munkar. Dan adapun yang pertama dari poin yang tadi saya bawakan yaitu tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, dan segala bentuk ibadah hanya ditunjukkan kepadanya. Konsep tauhid membentuk pandangan hidup seorang muslim dalam sebuah aspek spiritual, sosial, dan moral. Tauhid menanamkan kesadaran bahwa hidup ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Prinsip ini juga memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk, sistem atau kekuasaan, karena hanya Allah lah yang menjadi pusat kekuasaan atau ketaatan. Dan yang kedua itu keadilan, adil. Adapun keadilan ini adalah salah satu nilai utama dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlaku adil, bahkan kepada orang yang tidak disukai. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh ranah sosial, ekonomi, dan pribadi. Seorang muslim dituntut untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bahkan terhadap alam.
Islam tidak membedakan keadilan berdasarkan ras atau agama, suku, ataupun negara. Semua orang berhak mendapatkan keadilan yang sama karena prinsip ini bersumber dari sifat Allah sebagai Al-Adil atau Maha Adil. Adapun yang ketiga yaitu persamaan derajat atau Al-Musawwah. Islam menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari unsur yang sama dan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keunggulan seorang berdasarkan ras, warna kulit, status sosial atau kebangsaan. Satu-satunya ukuran kemuliaan menurut Islam adalah ketakwaan, at-taqwa. Prinsip ini sangat relevan dalam masyarakat modern yang masih banyak menghadapi isu diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dengan mengedepankan persamaan derajat, Islam menanamkan nilai-nilai kesetaraan, menghormati, dan solidaritas antar manusia. Dan yang keempat itu rahmat bagi seluruh alam semesta atau rahmatan lil alamin. Islam tidak hanya ditunjukkan untuk umat muslim sahaja, tetapi juga membawa rahmat, kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan kepada seluruh alam. Tidak hanya dengan Tuhan dan sesama manusia, tetapi juga lingkungan, hewan, seluruh ciptaannya. Rasulullah SAW diutus bukan untuk membawa kekerasan atau kekuasaan semata, melainkan untuk menyebarkan kebaikan dan menyeluruh. Oleh karena itu, seorang muslim sejati harus menjadi sumber rahmat bukan hanya bagi sesama muslim, tetapi juga sesama tetangganya, lingkungannya, dan semuanya atau universal. Dan yang terakhir dari poin tadi di atas yaitu tanggung jawab sosial moral atau amal ma'ruf nahi munkar. Islam mendorong umatnya untuk aktif memperbaiki masyarakat melalui amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar, melarang mencegah dari kemungkaran. Prinsip ini menjadikan setiap individu memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungannya, tidak untuk menjadi baik secara pribadi, tapi sebagai seorang manusia yang harus peduli terhadap keadaan sosial di sekitarnya. Ini termasuk membela yang lemah, menegakkan kejujuran, melawan ketidakadilan, dan menjaga lingkungan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagian kedua mengenai Islam dan budaya lokal. Di sini saya akan membahas pertama mengenai pengertian Islam lokal. Islam lokal itu sendiri adalah bentuk ekspresi keislaman yang tumbuh dan berkembang dalam konteks budaya, tradisi, dan kearifan lokal suatu masyarakat tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Islam lokal muncul sebagai hasil dari proses akulturasi antara ajaran Islam yang bersifat universal dengan budaya masyarakat setempat yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, sejak awal kedatangan Islam di Indonesia, Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia karena berhasil beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Gus Dur, seorang tokoh besar yang sangat memahami kompleksitas hubungan antara Islam dan kebudayaan lokal, pernah menyampaikan pesan penting yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinannya ada dua, yaitu kebudayaan akan mati atau Islam yang akan hancur. Pesan ini menggarisbawahi bahwa Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia telah membentuk ikatan yang tidak terpisahkan. Berikutnya, mengenai contoh praktik Islam lokal yang ada di Indonesia. Indonesia ini sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki kekayaan praktik Islam lokal yang sangat beragam, mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya Nusantara. Beberapa contoh praktik Islam lokal yang populer antara lain seperti tahlilan, yaitu doa bersama untuk mendoakan orang yang telah meninggal yang biasanya dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Yang kedua, Maulid Nabi.
yakni perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dibarengi dengan pembacaan sholawat dan ceramah keagamaan. Lalu contoh yang lain seperti selamatan, yaitu tradisi syukuran yang dilakukan dalam berbagai momen seperti kelahiran, pernikahan, atau panen dengan doa-doa Islam. Dan nyadran. Nyadran ini merupakan ritual ziarah kubur yang dilakukan menjelang Ramadan sebagai suatu bentuk penghormatan kepada leluhur. Nah, praktik-praktik ini pastinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, melainkan menjadi sarana dakwah dan penguatan iman melalui pendekatan budaya yang akrab bagi masyarakat. Meski bentuknya berbeda dengan praktik keislaman di Timur Tengah, praktik Islam lokal di Indonesia ini tetap mengandung nilai spiritual yang tinggi dan berfungsi mempererat hubungan sosial serta menjaga harmonisasi antar warga setempat. Selanjutnya mengenai akulturasi Islam dan tradisi masyarakat. Akulturasi Islam dan tradisi masyarakat itu merupakan suatu proses pencampuran antara ajaran Islam dengan unsur-unsur budaya lokal yang menghasilkan bentuk keberagaman yang khas dan kontekstual. Proses ini terjadi secara alami ketika Islam masuk ke suatu wilayah dan berinteraksi dengan budaya yang sudah hidup lebih dulu dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks Indonesia, akulturasi ini tampak jelas dalam berbagai tradisi seperti grebek maulud yang bisa dilihat di dalam slide yang berada di Yogyakarta, di mana menggabungkan perayaan Maulid Nabi dengan budaya keraton. Jadi seperti ini gambar dan ilustrasinya. Selanjutnya, wayang kulit dengan cerita-cerita bernuansa Islami seperti kisah Amir Hamzah. Salah satunya yaitu wayang menak yang sudah menjadi salah satu warisan budaya Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu seperti arsitektur masjid-masjid kuno seperti Masjid Demak yang atapnya ini bersusun 3 mengikuti gaya bangunan tradisional Jawa. Seperti yang ada pada gambar dalam slide ini, bisa dilihat seperti ini bentuk dari Masjid Demak tersebut. Akulturasi ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak budaya lokal selama memang tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama, melainkan menyerap dan memanfaatkannya sebagai media dakwah yang efektif. Melalui akulturasi, Islam menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat, tidak dipaksakan, dan mampu membentuk peradaban yang damai, toleran, serta tetap berakar pada nilai-nilai keislaman yang murni. Untuk bagian selanjutnya yaitu bagian ketiga tentang model interaksi Islam dan budaya. Yang pertama mengenai pola adaptasi Islam terhadap budaya lokal. Pola adaptasi Islam terhadap budaya lokal ini adalah suatu proses interaksi dinamis antara ajaran Islam yang universal dengan budaya masyarakat setempat. Pendekatannya ini inklusif dan kontekstual, memanfaatkan nilai-nilai lokal yang selaras dengan Islam sebagai suatu media dakwah. Para penyebar Islam di Nusantara seperti contohnya Wali Songo menggunakan kesenian, bahasa, dan juga adat sebagai sarana dakwahnya. Contohnya Sunan Kalijaga memakai wayang kulit atau gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam tanpa mengubah inti ajarannya. Pola ini menunjukkan bahwa Islam ini dapat berdampingan dengan budaya lokal, menjadikannya sebagai suatu kekuatan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam secara damai dan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai batasan antara syariat dan juga tradisi. Batas antara syarat dan tradisi penting dalam memahami interaksi Islam dengan budaya lokal. Syariat bersifat tetap dan bersumber dari Al-Quran serta hadis. Sedangkan tradisi ini adalah kebiasaan sosial yang bisa berubah. Islam dapat menerima tradisi selama memang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
Contohnya, selamatan yang tadi disebutkan ini diterima selama tidak mengandung kesyirikan. Kaidah al-adah muhakkamah menunjukkan bahwa adat bisa dijadikan suatu dasar hukum jika selaras dengan Islam. Tradisi yang mengandung nilai positif seperti silaturahmi itu dapat diakomodasi. Namun, yang bertentangan dengan tauhid itu harus ditolak. Memahami batas ini pastinya dengan alasan untuk menjaga praktik agama kita tetap sesuai syariat tanpa mengabaikan suatu kearifan lokal. Baiklah, yang terakhir itu mengenai peran ulama dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan. Peran ulama dan masyarakat ini pastinya sangat amat penting dalam menjaga keseimbangan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Ulama di sini berfungsi sebagai penjaga ilmu dan moral, di mana menjelaskan batas antara syariat dan tradisi, serta mengakomodasi budaya lokal selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya, ulama pesantren berdakwah lewat simbol dan bahasa lokal. Sementara itu, sebagai suatu masyarakat, ini berfungsi untuk menjaga kearifan lokal agar tetap selaras dengan Islam dan menyaring budaya luar yang memang bertentangan. Harmoni ini terbentuk lewat dialog, pendidikan, dan kebiasaan lintas generasi. Sinergi utama dan masyarakat menjadi kunci terciptanya keseimbangan antara agama dan juga budaya. Baiklah, untuk bagian keempat yaitu kesimpulan, saya serahkan kepada Mustafa. Adapun kesimpulan pada materi yang kami bawakan yaitu Islam adalah agama universal dengan nilai-nilai tetap seperti tauhid, keadilan, rahmat dan rahmat bagi semua. Dalam penyebarannya, Islam berinteraksi dengan budaya lokal, akulturasi budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Islam lokal adalah hasil akulturasi antara ajaran Islam dan budaya setempat, seperti tahlilan, maulidan, nyadran di Indonesia. Praktik ini tidak merusak kemurnian Islam, justru menjadi sarana dakwah dan harmoni sosial. Relasi antar Islam universal dan lokal menciptakan keberagaman ekspresi keagamaan yang tetap berlandaskan syariat. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara nilai Islam dan kearifan lokal penting agar Islam tetap relevan di masyarakat multikultural. Oke, sekian dari materi yang kami bawakan mengenai Islam sebagai agama universal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.